Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun, kita mau ngobrol tentang pengembangan hasil perkebunan Lampung Utara dengan Bapak Insinyur Ansori Jausal ME. Pak Ansori, bagaimana sejarah lada hitam Lampung yang dapat menembus pasar dunia pada zaman dahulu dan berjaya? ya memang lada hitam Lampung itu harus dipahami sejarahnya karena cukup panjang. Pertama kali barangkali mulai di masa Kesultanan Banten ketika komoditi lada menjadi perhatian atau tujuan dari VOC yang datang ke Banten tahun 1590-an. Dan kemudian Banten termasuk Parahyangan itu menjadi daerah produsen lada di awalnya. Tapi kemudian Banten mengembangkan lada ini menyeberang Selat Sunda ke Lampung. Dan Banten membuat hubungan perjanjian sebenarnya perdagangan antara Banten dengan masyarakat Lampung itu barangkali sampai abad 17 dapat dilihat bagaimana Banten mengumpulkan lada di Lampung dan kemudian dibeli atau diangkut oleh VOC ke Belanda. Kemudian ketika VOC bangkrut, maka kegiatan ini diambil alih oleh pemerintah Belanda dan baru terasa perkembangannya yang sangat pesat adalah ketika Belanda berhasil memadamkan pemberontakan dari Intan. Setelah aman, katakanlah waktu itu Lampung, produksi lada berkembang terus. Nah, kemudian di awal abad 20 terutama, lada Lampung ini menjadi sangat terkenal dan yang terbaik dari seluruh pulau Sumatera Maluku Nusantara dan kemudian tentunya juga dengan upaya dari pemerintah Belanda mempromosikan lada ini ke dunia sehingga Lampung Black Pepper pertama kali dikenal di dunia adalah masa-masa itu dan sangat sukses yang membuat Belanda menjadi salah satu negara terkaya di Eropa. Tapi kemudian kejayaan itu mulai memudar kan, makin Ya, memang lada termasuk yang memudar karena menurun produksinya di Sumatera, tetapi Lampung tetap bertahan karena kualitasnya dan cita rasanya yang sangat unggul. Walaupun memudar waktu itu, Lampung tetap dipertahankan oleh Belanda. Dan itu macam-macam sebabnya, tapi salah satu yang sudah diketahui sejak tahun 1800-an itu adalah penyakit yang menyerang akar lada. Tetapi Lampung Black Pepper tetap bertahan. Menurut Bapak, brand Lampung Black Pepper itu memberi keuntungan apa bagi Lampung? Sampai saat ini Lampung Black Pepper tetap menjadi salah satu produk lada terbaik di dunia. Dan tentunya ini kalau kita bicara bisnis pada masa sekarang, dia sebuah brand yang sangat menjanjikan. Sehingga sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan menjadikannya komoditi unggulan dari Lampung, khususnya Lampung Utara, karena di mana-mana baik itu India, Vietnam ataupun pulau-pulau lain di Indonesia tetap menggunakan standar Lampung Black Pepper sebagai ukuran kualitas dari lada yang diekspor atau diperjualbelikan di tingkat global. Menurut Bapak, untuk mengembalikan kejayaan lada Lampung itu
ada strategi apa saja yang bisa ditawarkan? Iya, kita pilah dulu pemahaman tentang kejayaan ini. Masa lalu yang jaya itu Belanda jelas. Dengan upaya yang dia lakukan, masuk ke pasar modal di tingkat dunia, kemudian memasarkannya di mana-mana sehingga Lampung Black Pepper itu sangat terkenal. Yang membuatnya jaya dan yang membuat yang kemudian merasakan kejayaannya adalah tentunya adalah Belanda. Masyarakat Lampung merasakan itu. Tapi sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan Belanda sendiri. Nah, sekarang kita sudah merdeka, komoditi ini tetap punya brand dan kita harus sadar walaupun kita sudah merdeka, monopoli perdagangan ini masih dipegang oleh Belanda ataupun negara-negara di Eropa atau di luar. Nah, kita harus punya strategi bagaimana ikut mengendalikan pasar itu. Tetapi sekarang sudah terlihat pesaing-pesaing baru yang dulu belum muncul. Misalnya ada negara Vietnam dan kemudian India, itu sudah menjadi produsen lada yang mengungguli Lampung. Sehingga strategi kita juga harus memperhatikan ini. Dengan kata lain, kita harus meningkatkan produktivitas dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Dan kemudian variasi dari produk, tidak lagi kita boleh mengandalkan hanya ekspor dalam bentuk raw. Tentunya kita harus masuk ke hilirisasi dari lada ini. Jadi Pak Ansori, itu alasan Bapak bahwa banyak sekali yang pesimis untuk menanam kembali lada hitam Lampung. Sedangkan Bapak optimis kan, menanam lada bisa mensejahterakan rakyat Lampura. Kan? Jadi mungkin ada terobosan-terobosan yang akan dilakukan kalau kita meminta kembali masyarakat untuk menanam lada. Ya, yang sering terdengar adalah masalah yang terkait dengan penyakit. Padahal penyakit ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mestinya dapat diatasi. Misalnya kita mengembangkan varian-varian ladanya sendiri atau teknik-teknik penanamannya atau pengolahannya. Ini bisa diatasi. Kemudian optimisme yang kedua adalah apabila kita memberikan peran yang lebih bagus, lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan itu, karena tujuannya itu bukan semata-mata meningkatkan devisa. Yang menjadi tantangan utama justru adalah apakah lada ini kita jayakan kembali itu tuh menjamin kesejahteraan petaninya. Ini yang menjadi tantangan. Nah, strateginya adalah bagaimana mensinergikan peranan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bukan menggantikan pemerintah Belanda, tetapi menjadi partner dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, jangan lagi lada tampaknya hanya diurus oleh perdagangan, yang dibicarakan hanya devisa misalnya. Harus dibuat sedemikian rupa bagaimana naiknya devisa itu, produktivitas itu berpengaruh pada kesejahteraan. Ini juga terjadi kepada komoditi rempah-rempah yang lain. Kenapa? Karena semua warisan Belanda, warisan monopoli. Ya. Jadi menurut Bapak, revitalisasi lada hitam Lampung merupakan suatu kebijakan yang tepat ya untuk mengatasi krisis ekonomi pada saat pandemi ini. Peluang yang sangat tepat. Ya. Ada pengalaman dari sejarah resesi ekonomi yang patut kita pelajari. Resesi terbesar itu adalah ketika ekonomi yang kita rasakan di Indonesia adalah yang disebut zaman meleset, zaman Malaysia. Yaitu ketika resesi ekonomi dunia tahun 29.
itu komoditi, berbagai usaha-usaha di dunia itu banyak yang bangkrut dan terpukul, terutama perusahaan-perusahaan yang, besar. Nah, yang menarik justru komoditi pertanian itu tidak kena, terutama di Sumatera. Misalnya, ada sebuah tulisan yang menceritakan pada masa itu petani karet di Sumatera Selatan justru menerima berkah dari selisih harga, uang waktu itu, dan mereka justru menjadi, katakanlah, menjadi merasa kaya. Begitu Ya. juga dengan orang Lampung. Zaman Malaysia itu justru tahun 2930-an itu sampai hampir tahun 40-an, harga lada terasa sangat tinggi waktu itu, berlipat-lipat, sehingga orang Lampung membangun rumah besar-besar, naik haji dan sebagainya. Nah, krisis itu juga terjadi tahun 98. Mungkin sebagian kita masih ingat, justru petani kopi di di Liwa sana merasa, krisis ekonomi itu menguntungkan karena selisih, harga yang, menarik, pada waktu itu. Nah, sebagian juga berpendapat bahwa pada krisis ekonomi akibat pandemi Corona 19 ini justru peluang yang menarik adalah, dalam upaya produksi pangan dan khususnya perkebunan. Sehingga kalau kita mengambil kebijakan menempatkan, rempah-rempah termasuk lada ini sebagai strategi pertahanan terhadap krisis ekonomi, sangat tepat. Jadi Lampung Utara pernah kaya rakyatnya dan berjaya dengan lada ya, juga kopi. Apa pendapat Bapak apabila Lampura ingin memiliki museum kopi lada? Apa keuntungannya buat Lampung Utara? Lampung Utara justru salah satu pemegang yang nama Lampung Black Pepper. Daerah Cahaya Negeri, sampai ke Sumpuk itu misalnya tuh adalah salah satu basis, Lampung Black Pepper, selain, Sukadana di Lampung Timur. Lampung Utara sangat, akan menyesal kalau tidak bisa memanfaatkan brand name dari lada ini yang sudah sangat terkenal di dunia, dan kemudian, tinggal meningkatkan produktivitas dan kontinuitas dari produksinya itu. Saya mendengar bahwa sekarang kemajuan dari cocok tanam lada ini sudah sangat menarik, sudah bisa lebih pendek masa produksinya misalnya. Ya. Terima kasih Pak Ansori bincang-bincang tentang pengembangan perkebunan Lampung Utara. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Sama-sama.